masuk, ya toh. Misalkan dia masuk, tidak mungkin dia bisa keluar dari sini atau dari sini, tidak mungkin. Ini kan bisa kalau dari sini. Tidak bisa, Mas. Mokop ini. Bisa, tidak bisa, Mas. Ini terbuat dari Apa? itu, Mas, belut. Oh, Belut peluyung listrik, ya? ya, belut listrik gitu. Bukan, Mas, ini bukan kok jebol, itu bukan, Mas. Ini suwek ini, Mas. Jadi sekali lempar itu harus membaca mantra 70 kali, Mas. Apa itu? Ada mantranya, Mas. Amit le. Halo Bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Boda Official, channel tentang hiburan, traveling, vlog keluarga, dan tentunya spesial top review. Oke Bolo, kali ini kita sudah bersama salah satu pakar dari segala pakar, yaitu Mat Suleng. Dan tentu kita di spesial top review kali ini kita akan menghadirkan sebuah benda yang sudah kita modifikasi, sudah kita teliti, dan sudah kita bumbui dengan berbagai macam hal yang di luar nalar. Dan ini dia Bolo review selengkapnya. Untuk benda kali ini yang akan kita review adalah ini dia. Apa ini? Serok siluman. Serok siluman, sebuah serok dengan fungsi menangkap berbagai macam Siluman. Oke, bisa kita jabarkan secara langsung ya. Jadi kita lihat dulu filosofi nama dari serok siluman dan mengapa dinamai oleh serok siluman seperti itu. Jadi begini, Mas, seperti yang saya janjikan kemarin di awal video, di video-video kemarin, kita akan mereview sebuah serok atau sebuah benda, yang mana benda tersebut ya ini. Nah, seperti itu. Serok ini. Jadi serok ini dinamakan dengan sebutan serok siluman, yang mana serok ini dapat digunakan untuk menangkap atau memplongi atau menyerok seperti itu. Seperti halnya kemarin serok ini kita gunakan untuk menyerok kuda terbang Nyi Roro Kidul yang lepas. Nah, kemarin saya juga menggunakan serok ini, Mas. Nah, serok inilah yang digunakan untuk membuat salah satu bahan jus gendruwo kemarin ya. Iya, betul. Jadi ini, Mas, ini sangat-sangat multifungsi serok ini, Mas. Jadi, Mas, serok ini sangat-sangat multifungsi ini, Mas. Oke. Serok ini dapat membesar dengan sendirinya dan mengecil pada sendirinya, Mas. Karena apa? Dia itu sudah mempunyai tangkapan atau frekuensi yang muncul seketika ketika dia akan menangkap, Mas. Jadi sasaran tangkapnya bisa langsung terdeteksi oleh frekuensi yang di sini. Betul. Dan akhirnya dia dapat menyesuaikan betul itu, Mas. bentuk, bobot, Dan berat, dan juga keturunan dari target tadi ya. betul. Itu. Terus saya review sedikit ini, Mas. Mengapa dikatakan serok siluman itu? Sejarahnya itu? Jadi, Mas, serok ini dulu saya dapatkan itu dari mancing ya? Bukan. Dulu itu mancing perkoro. Dulu itu saya mendapatkan serok ini, Mas, hasil dari warisan, Mas. Oh, warisan. Ini sudah hampir 7 turunan. 7 turunan. Jadi turunan ke-7 yaitu saya sendiri, Mas, yang megang serok ini, Mas. Jadi ini saya sangat percaya Bolo. Kenapa ini disebut serok sangat kuno? Karena ini jaring-jaring ini tidak berbentuk kotak. Ini berbentuk sebuah huruf. Betul. Huruf Jawa kuno seperti itu ya, Bolo. Ini kan seperti kalimat raja itu, Mas. Seperti itu. Ini mendoakan kita agar kita selamat. Betul, Mas. Bukan, Mas. Ini bukan kok jebol, itu bukan, Mas. Ini suwek ini, Mas. Jadi Jadi ini, Mas, ini kok bukan sengaja disuwek atau dijebol, Mas. Jadi ini ada fungsi-fungsi tersendiri. Fungsional. Ada fungsi-fungsi tersendiri kenapa dia kok sampai jebol seperti ini, Mas. Jadi serok ini adalah sejarahnya dulu turunan ke-7 yaitu Mat Suleng. Dan mempunyai sebuah tingkatan-tingkatan tersendiri. Tidak semua orang dapat memegang serok ini. Serok ini bisa digunakan hanya kepada benar-benar turunannya ya. Serok ini, Mas, serok ini mempunyai lubang. Dua lubang. Lubang pertama ada di atas dan lubang kedua di bawah atau di samping. Nah, seperti ini.
ini kok bukan sengaja jebol atau gimana gitu mas. Tidak. Ini cuma lokop mas, cara bahasa kasarnya itu. Fungsinya dari serok ini mas, yaitu yang pertama adalah menyerok sesuatu yang ingin diserok. Siluman. Seperti halnya siluman atau kuda. Yang kemarin saya serok itu kuda mas, siluman kuda terbang. Jadi serok ini mempunyai beberapa fungsi. Selain menangkap siluman, juga mampu mengobati berbagai macam penyakit. Betul. Penyakit itu sejenis penyakit yang tidak diridhoi oleh pemiliknya ya. Iya. Seperti itu. Dan dimasukkan ke dalam serok ini. Jadi misalnya ini penyakit ayan misalnya. Jadi ketika orang ayan, coba ayan. Ya. Ayan. Lah ini ditangkap sini. Nah. Lalu ayan tuh masuk ke sini ya. Nah, seperti itulah cara pengoperasian serok siluman ini. Dan serok siluman ini juga mempunyai beberapa bidang-bidang maupun strukturnya. Ada ini namanya apa ini? Ini adalah namanya garitan mas. Garitan di sini, lalu ini adalah waring. Waring, dan ini pangkal. Pangkal. Tadi bisa enggak bisa. Bisa dinaikkan. Ini bisa itu ya. Ini enggak bisa. Enggak bisa, Mas. Enggak bisa. Ini rusak. Itu lalu kita coba mereview satu-satu. Ini ada ini garitan ini. Nah, ini garitan terbuat dari apa? Lalu fungsinya apa? Coba bisa dijelaskan. Jadi gini, Mas. Ini adalah namanya garitan. Nah, garitan ini terbuat dari besi aluminium atau besi-besi tua seperti itu. Harus tua ya? Harus tua. Misalkan nanti mudah keropos seperti itu, Mas. Misalkan kita menggunakan dari besi yang mudah, itu tidak cocok, Mas. Tidak bisa, karena nanti dia akan mudah keropos, akan mudah patah. Makanya kita menggunakan besi-besi yang seperti ini, besi-besi tua seperti ini, Mas. Oh, seperti itu. Lalu ada yang kedua ini, ini waring ini. Ini waring terbuat dari apa ini? Ini waring terbuat dari bekas-bekas jahitan penjahit itu, Mas. Oh, bekas jahitan. Makanya ini ngelokop ya? Iya, betul. Karena mungkin banyak ini bahan-bahan paling buruk ini saya temukan ini, bekas. Bukan, Mas. Ini emang bahan-bahan yang sangat-sangat bagus kualitasnya, Mas. Dia itu grade bukan A ya, grade A. Betul, bukan kok karena dia itu jelek terus dia itu sobek, enggak, Mas. Jadi ini itu sebenarnya grade disobek. A. Terus bukan, ini digarit-arit gitu, Mas. Oh. Lalu ini misalkan ini siluman gak itu dah. Gak ucul. Lah, Mas, ini kuno. Beda, Mas. Ini kan serok-serok multifungsi, Mas. Ini serok-serok ajaib, serok-serok keramat ini, Mas. Jadi, Mas, di sini itu sudah ada tertera raja-raja tersendiri, ada pagar goib seperti itu, Mas, di sini itu, Mas. Jadi misalkan dia masuk, ya toh. Misalkan dia masuk, tidak mungkin dia bisa keluar dari sini atau dari sini, tidak mungkin. Kenapa? Ini kan bisa kalau dari sini. Tidak bisa, ini Mas. ini. Bisa, tidak bisa, Mas. Tidak bisa, Mas. Karena apa? Di sini itu sudah ada pagar goib yang berbentuk raja yang tidak terlihat, Mas. Terus nanti misalkan mau keluar itu hanya pemiliknya. Amit le. Lalu lagi boleh ya. Kita lanjut lagi ke struktur lagi, yaitu adalah ini apa namanya? Apa tadi ini? Ini namanya apa tadi? Apa, Mas? Lali aku. Pangkal atau gagangnya. Ya. Gagangnya ini kalau tidak salah terbuat dari ekor naga ini. Bukan, Mas. Oh, bukan. Bukan, beda, Mas. Kalau ekor naga itu kan berbentuk merah-merah kehijauan, Mas. Sedangkan kan bisa ini dispilok seperti itu. Bisa, Mas, tapi ini kan nanti kan kurang murni, Mas. Jadi ini itu terbuat dari ekor naga murni. Bukan. Oh, bukan lagi. Bukan. Iya. Ini terbuat dari apa? Itu, Mas, belut. Oh, belut listrik. Ya, belut listrik gitu. Terbuat dari belut listrik. Yang mana belut listrik itu yang berwarna silver seperti ini, Mas. Karena jadi ini asli ya? Asli, ini murni, Mas. Ini bisa dilihat loh. Lihat gini ya. Oh iya, Mas. Saya ini lupa, Mas. Misalkan nanti kita menangkap katakanlah siluman yang sangat berbahaya, yang sangat kuat auranya. Kalau kita itu tidak ada tamengnya seperti ini, Mas. Belut listrik ini, Mas. Ya percuma, Mas. Nanti misalkan dia ketangkep masuk, tapi dia berontak, dia bisa keluar, Mas. Kalau adanya dengan adanya gagang belut listrik ini, Mas, dia akan mengamankan, yaitu dia sekali masuk dia langsung di stop, Mas. Berapa watt ini? Ini 250, Mas.
Berarti 2.500 mas. 250. Oh, 2.500 Ya, 2.500 maksudnya. megawatt seperti itu. Iya betul. Jadi sekali kena Garing jebret, langsung. jebret gitu, Tersetrum. langsung rontok gitu mas. Langsung rontok. Bener itu mas. Lalu jenis-jenis siluman apa saja yang bisa ditangkap oleh ini? Semua jenis siluman mas, apalagi yang cuma kelasnya itu apa ecek-ecek seperti itu, mas. Kelas-kelas yang sudah bertanduk itu pun bisa itu mas. Oh, seperti itu. Itu sangat-sangat kuat ini mas. Fleksibel, kuat, dan juga Multifungsi. aman. Luar biasa Biasa. sekali ya. Jadi berbagai macam jenis siluman Betul. mampu ditangkap oleh serok siluman ini ya. Betul betul mas. Lalu juga gagangnya yang cukup tadi saya mengejutkan, yaitu ada terbuat dari belut listrik 2.500 megawatt. Terus bagaimana jika kehabisan token itu? Nah, gampang mas. Serok ini cukup dilempar ke atas gendeng mas. Oh, seperti itu. Iya. Sekali lempar itu harus membaca mantra 70 kali mas. Apa itu? Ada mantranya mas. Amit le. Jadi gini mas ya, saya praktekkan sebentar mas. Ketika akan kita melempar ke dalam ke atas genteng, itu tidak boleh genteng kita sendiri. Kita harus Genteng mempunyai tetangga mas. Terutama yang mempunyai Musuh. musuh Ah. iren seperti itu, Nah, tangga seperti- iren. Jadi kita bisa lemparkan alat ini ke genteng tetangga kita mas. Dan mengucapkan, Amet le, amet le, amet le. apa gak menirat? Ya, ya itu mas, ya itu mas masalahnya. Nanti misalkan kita itu apa namanya keliru dalam pengucapan mantra, Resikonya adalah meniran. Nah, seperti itu mas. menirat seumur hidup ya. Iya, Bahaya itu. itu sangat bisa bahaya. apa sampai berbusa gitu mas. Oh, Iya. iya, keracunan Iya. gitu ya. Oh, Jadi sangat harus bahaya. benar-benar hati-hati mas. Kita harus benar-benar memilih genteng tetangga kita yang masih utuh, masih rapat seperti itu mas. Ada pecah-pecah apa bolong bocor ya. Ya, enggak boleh mas. Misalkan ada yang bocor percuma, nanti kita mengulang lagi, menekan lagi. Amit le. Siluman apa yang pernah ditangkap oleh serok siluman ini? Jadi pernah itu mas. Suatu ketika itu saya berada di salah satu gunung di sana daerah apa selatan sana. Itu ada gunung yang sangat tinggi itu mas, menjurang tinggi. Itu saya pernah menangkap siluman yang bertanduk itu mas. Itu dia mas sekali masuk itu wah luar Apa biasa itu siluman mas. jenis apa itu? Itu siluman jenis bertanduk mas, yaitu badak ekor ambyar. Oh, Itu sangat luar biasa itu mas. Dia begitu masuk itu langsung berontak. Aduh, serok saya itu sampai mau jebol seperti ini mas. ya kan sudah jebol. Kok mau jebol ini? Piye? Lah, tapi kan bentengnya mas maksudnya. Oh, bentengnya raja-raja yang ada di sini itu loh mas. Pagar goibnya. Ya, di sini kan sebenarnya waduh, saya itu hampir apes itu mas. Hampir kebobolan itu. Untungnya mas, belut listrik yang ada di sini itu sigap mas. Oh, langsung Langsung. tadi ya. Langsung dia bekerja langsung otomatis dia nyetrum. Nyedot. Iya, dia langsung Nyedot. strom. Membantu lah ya. Iya, langsung dia rontok gitu mas. Mat Suleng ini waktu menangkap badak ekor ambyar, badak ya? Iya, badak ekor Badak ambyar. Ekor ambyar itu pernah tersebet ekornya itu. Betul mas. Akhirnya mengakibatkan cukup ada memar di sini ya. Iya, Sebelumnya di sini sebelah sini. Ah, Ini sini. ada memar itu seperti sayatan itu. Ini Itu kena bagaimana- ujung ekornya itu mas. Bagaimana itu ceritanya? Itu jadi gini mas, ketika dia akan masuk mas, itu kan saya pegangi dulu mas sebelum dia masuk itu. Badaknya itu? Iya betul. Itu dia brutal mas. Saya itu sampai apa ya namanya Itu kan, kena kipatan badannya- ekornya itu mas. Pertama berarti dimasukkan kepala, Ah. sudah masuk badan, tinggal ekornya itu. Iya, jadi dia itu tinggal ekornya sedikit itu mas, tinggal masuk plung itu loh. Akhirnya Saya kesabet, Mobil tadi itu. iya kesabet ekornya itu mas. Jadi mengakibatkan memar di sini mas. Ambyar itu. Heeh. Oke lah, Bro. Sampai ketemu di review selanjutnya. Saya Sulezu. Saya Mat Suling, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.